Baik, di sini ada contoh kasus 2. Kita simak kasusnya ya. Sebuah toko buku ingin membuat sebuah web agar mendukung penjualannya secara online. Pembeli bisa membeli buku dengan mendaftar menjadi anggota. Anggota bisa membeli buku lebih dari satu dalam setiap transaksi. Buku akan dikirimkan setelah anggota membayar via transfer bank dan melakukan konfirmasi pembayaran secara online. Admin web bisa mengelola data buku, mengelola transaksi penjualan buku, dan melihat laporan penjualan. Aktor yang terlibat dalam sistem penjualan buku online adalah anggota dan admin. Di sini sudah dijelaskan bahkan aktor yang terlibat hanya ada 2, yaitu anggota dan admin. Oke, kita lihat fungsinya, requirement-nya. Kita definisikan terlebih dahulu kata kerja yang telah diuraikan. Pertama, kata kerja pertama adalah anggota bisa membeli buku, anggota bisa melihat sejarah transaksi, anggota bisa melihat konfirmasi pembayaran, anggota bisa mengatur alamat pengiriman, anggota bisa melakukan deposit dan refund, anggota bisa melihat informasi akun, anggota bisa mengubah sandi, anggota bisa membuat review produk, anggota bisa membatalkan transaksi, dan anggota bisa mengatur pengingat ketersediaan buku. Baik, kita lanjutkan. Nah, sedangkan admin, functional requirement-nya adalah admin bisa mengelola transaksi penjualan, admin bisa mengelola data buku, dan admin bisa melihat laporan penjualan. Oke, ini adalah tampilannya dari sebuah website tersebut. Terlihat di sini ada menu anggota, di mana setiap menu ini adalah gambaran dari use case sebenarnya. Dari sini ya, lihat. Sejarah transaksi, konfirmasi pembayaran, atur alamat pengiriman, deposit, informasi akun, ubah sandi, review produk, pengingat ketersediaan, dan set out. Mengatur alamat rumah, metode pembayaran, dan di sini ada detail transaksi. Nah, seperti kita lihat ya, use case level setelah diterjemahkan ke dalam pemodelan sistem berorientasi objek, kita buat terlebih dahulu use case levelnya, di mana use case level ini menggambarkan secara umum dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh aktor. Anggota membeli buku, kita lihat. Anggota bisa membeli buku. Anggota bisa mengatur alamat pengiriman. Anggota melihat informasi akun. Anggota mengubah sandi. Dan anggota bisa mengatur pengingat ketersediaan. Lihat, mengubah sandi, membuat review produk, membatalkan transaksi, mengatur pengingat ketersediaan buku. Ini semua kata kerja ini yang sudah didefinisikan dibuat menjadi sebuah use case. Sekarang, pada sisi aktor, admin, kita lihat kata kerja yang telah kita definisikan. Function requirement-nya, admin bisa mengelola transaksi penjualan, admin bisa mengelola data buku, dan admin bisa melihat laporan penjualan. Kita lihat di sini ya, admin memproses transaksi penjualan, mengelola data buku, dan melihat laporan penjualan. Ini adalah use case level yang menggambarkan secara umum, tidak mendetail, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke use case phase level. Sekarang kita lihat use case phase level, anggota membeli buku. Ketika membeli buku, maka terdapat transaksi lainnya yaitu melakukan pembayaran. Jadi phase level ini adalah subsistem yang berisikan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh anggota. Di sini terdapat garis yang terputus-putus yang mengarah kepada melakukan pembayaran. Artinya proses melakukan pembayaran dilakukan di bawah proses sistem. Jadi yang memproses.
di bawah program gitu ya. Include, jadi melakukan pembayaran, memasukkan dana untuk melakukan pembayaran. Sekarang anggota dapat membeli buku. Setelah itu, setelah melakukan pembayaran, dapat melihat sejarah transaksi. Extend, ingat, extend ini artinya bahwa melihat sejarah transaksi ini masih turunan dari membeli buku. Extend. Setelah itu, melakukan deposit dan refund, membuat review produk, dan membatalkan transaksi. Nah, inilah yang dilakukan di dalam sebuah use case phase level. Oke, perlu diingat bahwa phase level ini ada karena terdapat include pada use case. Lihat, membeli buku, include, melakukan pembayaran. Sehingga akan melahirkan sub use case yang lainnya. Yaitu, setelah melakukan pembayaran, pasti harus ada melihat sejarah transaksi, melakukan deposit atau refund, membuat review produk, atau membatalkan transaksi. Jadi itulah phase level. Sekali lagi, phase level ada karena ada include. Jika tidak ada include, maka tidak akan ada phase level. Nah, sekarang admin memproses transaksi penjualan, mengelola data buku, dan melihat laporan penjualan. Jadi kesimpulannya adalah use case phase level menggambarkan subsistem yang berjalan di bawah sistem. Kit level biasanya menggambarkan use case bisnis yang lebih luas, sedangkan C dan phase level adalah use case secara sistem. Jadi kit level ini biasanya adalah menggambarkan sesuatu yang lebih luas, di mana proses transaksi harus dilakukan di bawah sistem tersebut. Misalkan contoh login. Sebelum aktor atau anggota melakukan transaksi pembelian buku, maka diutamakan harus melakukan sign in terlebih dahulu. Admin pun sama, harus melakukan sign in terlebih dahulu. Include artinya kita harus melakukan sign in dengan memasukkan username dan password. Jika disetujui oleh sistem, maka si anggota atau aktor tersebut, baik anggota maupun admin, dapat mengakses fitur-fitur yang terdapat pada website yang setelah digambarkan pada sebuah pemodelan sistem. Nah, kenapa di sini ada garis putus-putus? Garis putus-putus ini menandakan bahwa transaksi tidak ditampilkan di layar monitor atau proses transaksi. Jika belum mengerti enkapsulasi, silakan pelajari terlebih dahulu bab sebelumnya. Di mana garis putus-putus ini menandakan bahwa proses dilakukan di bawah user interface atau diproses oleh sistem yang tidak dapat dilihat oleh user. Baik, setelah kita membuat kit level, di sini ada contoh generalization di mana menggambarkan sebuah pewarisan. Contoh di sini anggota memiliki turunan anggota lama dan anggota baru. Ini ada 3 kelas, menggambarkan sebuah 3 kelas. Kelas anggota lama, dan anggota baru, di mana anggota lama dan anggota baru adalah turunan dari kelas anggota. Selanjutnya, proses transaksinya, membeli buku, di mana membeli buku ini sebagai kelas utama, yang mana kelas utama tersebut memiliki turunan membeli buku yang tersedia, atau membeli buku pre-order. Nah, ini contoh dari generalization. Baik, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.